Pertemuan Rangga dan Hanum diawali sekitar bulan Mei 2004 saat keduanya terlibat bersama dalam kegiatan kampanye. Pasca kampanye 2004, keduanya semakin akrab, terutama dalam kegiatan kepemudaan dengan rekan-rekan satu organisasi. Tidak hanya itu, kecintaan mereka terhadap musik, terutama bermain piano, telah semakin mendekatkan mereka hingga keduanya bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Rangga Almahendra dilahirkan di Cilacap pada bulan Januari 25 tahun yang lalu dari pasangan Bapak Martono Muslam dan Ibu Heni Listiani. Namun pada usia sekolah dasar, Rangga hijrah ke Jogja bersama keluarga besarnya hingga ia lulus SMA pada 1998. Keinginannya untuk belajar mandiri membulatkan tekadnya untuk melanjutkan studi di Bandung. Tidak seperti kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai dokter, Rangga justru tertarik mengambil fakultas teknik di ITB. Dalam 3,5 tahun ia mendapatkan gelar insinyur. Setelah sempat bekerja selama 2 tahun di Jakarta, Rangga memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta, kembali bersekolah di UGM. Di kampus biru inilah, Rangga telah banyak mengukir prestasi akademik maupun non-akademik. Ternyata keputusan Rangga untuk kembali ke Jogja bukanlah keliru. Di kota inilah, Rangga menemukan belahan jiwanya. Hanum Salsabiela. Hanum Salsabiela adalah putri kedua dari pasangan Bapak Amin Rais dan Ibu Kusnasriati Sri Rahayu. Selama 25 tahun, ia tinggal dan menetap di Yogyakarta hingga menjadi seorang dokter gigi. Kesibukannya saat studi di kedokteran gigi ternyata tidak menghalanginya untuk mengenal dunia baru. Diam-diam, Hanum pun menyukai dunia pertelevisian dan jurnalistik. Oleh karenanya, Hanum berharap suatu saat nanti ia dapat menjalani kedua bidang yang sama sekali berbeda itu bersamaan. Karena demikian seperti Rangga pun, ia ingin mempunyai banyak bintang. Bintang yang bersinar menerangi kehidupan. Rangga Almahendra, Hanum Salsabiela. Semoga bahagia selamanya. See your face, and there's nothing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, my whole world stops and stare for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Masih di Ngopi Ngobrol pakai sama saya juga Mbak Hanum Salsabila.
tadi kita sudah menyaksikan video singkat ya tentang biografinya Mbak Hanum dan juga Mas Rangga. Itu membuat saya bertanya-tanya ini. Itu kan bikin sendiri kan ya Mbak videonya ya? Jadi malu. Seriously Mbak, jadi saya jadi bertanya-tanya. Sebetulnya tuh Mbak Hanum kalau ditanya nih, ada yang tanya, Mbak Hanum itu kreator, broadcaster, dokter gigi, jurnalis TV, atau penulis? Gimana Mbak? Ya, saya juga bingung saya ini apa ya. Tapi intinya begini, kalau mungkin saya boleh memberi pesan kepada teman-teman generasi muda sekarang ini, jangan ikuti saya gitu yang tidak. Waktu saya menjadi dokter gigi itu bukan karena passion, tapi karena ikut-ikutan. Gitu. Jadi memang saya justru menyarankan kepada teman-teman tuh mengidentifikasi passion itu dari awal, dari sejak Mbak Langit ini misalnya umur 20, 21 gitu kan. Saya tuh baru tahu bahwa passion saya itu memang menulis. Nah kebetulan waktu itu memang sempat di sebuah perusahaan televisi swasta, kemudian juga pernah di televisi milik pemerintah juga di Jogja gitu. Dan di sana saya belajar menulis juga kan, harus bikin berita dan sebagainya. Dan akhirnya ternyata memang passion itu harus sesuatu yang kita sukai, tapi juga harus kita bisai kan Mbak. Oh harus bisa dibisai juga ya, tidak cuma sekedar suka aja. Iya betul, kalau misalnya saya suka nyanyi, tapi saya nggak bisa kan, suara saya cempreng gitu kan, pasti semua lari semua kan. Atau saya bisa jadi dokter gigi sesungguhnya, dapat duit juga mungkin bisa ya, nyabut-nyabut gigi orang gitu. Tetapi kan nggak suka saya, nggak ada heart di sana gitu. Jadi harus bisa, harus suka, dan satu lagi ya harus ada sesuatunya lah, ada jadi duitnya, yang memotivasi rewarding gitu ya, gitu. Nah ternyata menulis sekarang ini membuat saya cukup contented ya, merasa relieved gitu, merasa puas ketika menulis. Jadi bisa menumpahkan apa yang menjadi ide saya dan sebagainya dalam satu bentuk medium kertas ini, dan bahkan juga difilmkan gitu. Jadi ini sebuah kepuasan, dan saya rasa insya Allah mulai saat itu sampai sekarang saya masih jadi penulis, udah nggak pengen jadi apa-apa yang lain. Luar biasa sekali. Jadi memang tapi prosesnya panjang ya Mbak untuk sampai ke titik ini ya akhirnya ya. Iya memang karena bisa dibilang mungkin juga lika-liku kehidupan lah ya, karena kebetulan dulu jadi dokter gigi, kemudian saya sempat diterima di sebuah televisi swasta, kemudian saya mengambil jurusan itu kan gitu beberapa tahun, kemudian saya harus ikut suami ke luar negeri, dan di sana jadi baru tahu lah, saya baru menulis buku pertama tuh umur 28 gitu. Jadi sudah too late menurut saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang mau menulis, dan ya harus dari sejak muda kalau bisa ya. Iya, karena yang tulis aja kayak gini nih, apalagi kalau yang nggak tulis ya Mbak. Oke, jadi kan tadi misalnya mau full nih di menulis. Kalau sekarang ini kesibukannya Mbak Hanum dan Mas Rangga seperti apa? Kesibukan, jadi kalau sekarang ini memang kita mempersiapkan film Bulan Terbelah di Langit Amerika ini Ini kan film sangat complicated sekali, bahkan saya sekarang roadshow, talk show bersama dengan suami. Selain itu kalau di rumah ya biasa sih weekend gitu. Biasanya kita selalu mencari ide-ide, karena kan yang membuat kita hidup, yang membuat kita semangat itu kan kadang kita harus punya bintang itu tadi ya. Nah bintang saya itu ya harus berkarya lagi. Setelah ini satu urusan selesai harus yang lain gitu. Setelah film selesai saya punya Fate in the City. Setelah Fate in the City saya mau menceritakan perjalanan-perjalanan yang lain gitu. Jadi harus terus lanjut terus ya. Harus lanjut terus. Move on. Fate in the City berarti itu karya yang ini akan yang terakhir. Yang baru mau keluar tanggal 12 Desember nanti. Tanggal 12 Desember ya, boleh dinantikan ya Fate and the City. Berarti karya yang selanjutnya akan dinanti ya Sobat TVUI semuanya. Iya, jadi dari novel terutama 2 ya Mbak ya yang sudah difilmkan, dari Bulan Terbelah dan juga 99 Cahaya part 1 dan juga 2. Kalau saya sih ngelihatnya tuh adegan-adegan yang bikin kayak greget-greget meleleh gitu. Lebay deh kamu, alay-alay. Serius Mbak, itu justru adegan di mana Mbak Hanum dan Mas Rangga itu kayak saling menguatkan sebagai suami istri dalam menjalani lika-liku kehidupan, terutama waktu di Eropa. Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah sosok Mas Rangga dan juga Mbak Hanum tuh yang kayak gitu? Dan mungkin yang agak rahasia dikit sih, Mas Rangga tuh romantis nggak sih? Waduh, Mbak. aduh saya malu sebetulnya. Pertanyaannya sangat menuki. Ya sebetulnya kalau di film itu kan sesungguhnya kalau dibandingkan dengan bukunya kan banyak
sangat banyak dramatisasi di dalam ceritanya. Bahkan saya sering ditanya, itu cerita kayak gitu tuh bener tuh ada yang ganggu-ganggu cewek itu dan sebagainya gitu kan. Ada beberapa adegan yang ya itu pengembangan dari buku ya, karena memang waktu itu bukunya dibelah jadi dua. Jadi buku yang seharusnya jadi satu film harus menjadi dua. Jadi dua part kemudian, gitu ya. Iya, kemudian kita terjadi diskusi, eksplorasi dari buku. Jadi misalkan tentang kejadian Hanum Rangga yang bertengkar, kemudian balik lagi baikan gitu. Ini kan menggambarkan ya namanya orang berkeluarga, berumah tangga pasti itu terjadi. Nah, tinggal kita cari apa nih daging-daging apa konfliknya apa gitu. Jadi bisa dikatakan ya ada dramatisasi ya, mungkin yang realnya lebih kejam dari itu ya, enggak, lebih dramatis dari itu mungkin, enggak, tapi intinya ya biasalah saya dengan Rangga pasti ada hal-hal yang kita diskusikan. Malah kadang-kadang saya harus akui kalau saya sama Mas Rangga tuh sering bertengkar quote unquote dalam hal membuat buku. Oh iya, gimana itu? Gitu. Justru bertengkarnya membuat buku. Karena ini kan dua otak, dua pikiran jadi satu ya. Jadi menjahit satu cerita dari plotnya, dari ceritanya, konfliknya, twistnya, dan sebagainya ya, struktur dalam bercerita dan sebagainya itu kita sering berdebat di sana, sering terjadi diskusi-diskusi yang cukup sengit gitu. Tetapi saya malah senang dengan Mas Rangga karena ini diskusi yang sehat kan. Yang sehat ya, nggak sampai berdarah-darah ya. Tapi ini justru dari diskusi itu malah terjadi tukar pikiran gitu. Jadi memang ya kalau Rangga romantis atau enggak biarlah saya aja yang tahu ya. Wah, padahal udah penasaran banget nih, pengen tahu Mas Rangga tuh yang kayak gimana ya. Dan Sobat TVUI, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut soal 2 filmnya Mbak Hanum yang sudah tayang dan yang nanti akan tayang nih. Kita tunggu aja. Tapi setelah ini tunggu aja jedanya. Dan kita akan lihat dulu sesuatu yang mungkin bisa membuktikan bahwa Mas Rangga itu sebetulnya romantis. Ya, kita akan tunggu aja ya di Ngopi Ngobrol Pakai Isu setelah yang satu ini. They thought he was a terrorist in the 9/11 tragedy. They say that the Quran, the book he read every day, caused this unpeaceful world.